Jadi kalau saudara mau menjadi buah sulung, ikuti aturan seperti Israel ini. Karena ini juga gereja. Israel yang 144.000 ini gereja ini. Tapi orang Israel secara khusus. Kita bukan orang Israel. Jadi Tuhan itu tetap memegang janjinya kepada orang Israel. Semua janji Tuhan tetap digenapi untuk orang Israel. Sekarang yang menjadi pertanyaan tentu, apakah saudara akan mengalami rapture, pre-trib? Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Yanto yang sudah mengundang saya. Saudara, kenapa saya menjadi pembicara akhir zaman? Ada riwayatnya. Dari sejak kecil saya sudah ikut sekolah minggu. Tante saya adalah seorang guru sekolah minggu. Waktu itu saya masih ingat bagaimana menceritakan zaman antikris. Dan sejak waktu kecil itu begitu masuk dalam diri saya bahwa kita mesti terangkat. Apalagi dulu ada nyanyian. Ku pergi, bila sangkakala Allah ku pergi. Dan itu membuat saya sering kali waktu kecil, seperti kalau ada kesulitan di bumi, dikejar-kejar begitu, lalu saya bisa terbang. Ya, saya adalah seorang yang gagap dari kecil, gagap berat, sampai lulus SMA, gagap berat. Saudara, tapi lalu saya berikrar Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau menjadi hamba Tuhan. Setelah saya sembuh, saya masih belum mau jadi hamba Tuhan. Dan waktu itulah Tuhan mulai mengingatkan saya melalui sakit penyakit mah yang begitu parah. Saya guling-guling nangis dan tengah malam antara tidur dan tidak tidur, saya mulai melihat sorga. Dan di situ ada tulisan, aku datang segera. Saudara, dan saya memang suka menyelidiki Alkitab. Saya sudah tulis kitab Daniel, ya, kitab yang sukar, kitab Wahyu, kitab Sakaria. 3 kitab ini bicara semua tentang kedatangan Tuhan. Kitab Daniel, kedatangan Tuhan secara global untuk pemerintahan dunia. Kitab Wahyu secara unik untuk gereja. Kitab Sakaria secara khusus untuk orang Israel. Ya, saudara, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri kita. Karena iblis justru pada akhir zaman ini paling banyak membuat kita bisa deviasi dari kebenaran. Ya. Sebelum saya memulai, saya ingin mempertunjukkan kepada Anda sekalian, cuplikan sejenak 1 menit saja mengenai fenomena-fenomena di dunia ini yang tidak pernah terjadi. Ya, misalnya, badai salju yang tahun lalu kena di Israel, itu belum pernah terjadi. Belum pernah. Di Filipina tahun lalu, badai 300 km lebih belum pernah terjadi. Itu angin. Tapi satu ini badai, bukan badai angin, tapi taifun api di Brasil. Mungkin saudara belum pernah melihat, saksikan sejenak. It's an incredibly rare natural phenomenon. A fire tornado occurs when strong winds whip up bushfires into a spiral. This one happened in Brazil following weeks of drought. In fact, it's been 3 months since it last rained in Sao Paulo. The mini firestorm grew several meters tall and danced across the burning. Ya,
Saudara, sebetulnya masih ada lagi yang lain, tapi badai kali ini bukan angin, tapi api. Aneh bukan? Ini fenomena yang tidak pernah terjadi. Ya. Tapi berhubung waktu, saya ingin menyampaikan hari ini tentang apakah saudara ini akan mengalami rapture yang pertama atau rapture yang terakhir. Jadi saudara harus menyiapkan dirimu. Anda nanti bisa siap rapture kelompok kloter 1 atau kloter 2. Jadi dalam rapture ada 2 untuk gereja, ya, yaitu buah sulung dan buah susulan. Sesi pertama ini saya mau berbicara tentang buah sulung dan buah susulan. Tolong slide-nya ditayangkan. Saudara, jadi kita akan melihat apakah Anda menjadi buah sulung atau buah susulan. Untuk ini ayatnya yaitu dalam kitab Mika pasal 7 ayat 1 dan 2. Nanti mungkin ada yang bisa pakai mic, tapi untuk kali ini saya bacakan, nanti yang berikut mic disiapkan untuk ayat-ayat berikut yang penting. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama dalam bahasa Indonesia dulu. Ya, semua membacakan. 2, 3. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Nah, ini bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ini terjemahnya kurang pas, kurang tepat begitu. Ya, saya ambil dari New King James yang berbunyi, "Woe is me, for I am like those who gather summer fruits." Jadi summer fruits itu adalah musim panas, tapi diambilnya bukan pada musim panas. Ya, jadi kalau disebut summer fruits itu buah-buahan yang mulai pada musim panas, tapi pemetikannya itu setelah musim panas. Jadi perhatikan, nanti saya memberitahu kepada saudara dalam cara yaitu menuai, ada yang disebut early fruits. Itu sebelum musim panas itu muncul dulu. Nah, nanti dipetiknya pada musim panas. Tapi kalau musim panas dipetiknya pada musim gugur. Nanti ada buah musim gugur atau musim winter, itu nanti dipetiknya setelah itu. Jadi, for I am like those who gather summer fruits, like those who glean vintage grapes. There is no cluster to eat of the first ripe fruit, which my soul desires. Jadi keinginan daripada nabi ini menginginkan yaitu first fruit. Tapi nggak ada first fruit. Mengerti? Ya, jelas. Jadi Nabi Mika mewakili umat Israel bahwa umat Israel ini tidak masuk dalam kelompok first fruit. Jelas ya, saudaraku, mengapa tidak masuk? Dan apa akibatnya? Dikatakan the faithful man has perished. Kata perish dalam bahasa Ibrani dikatakan abad. Abad itu escape. Jadi the faithful man has escaped. From where? From the earth. Faithful man escape from the earth. Ini rapture.
Ya, and there is no one upright among men. They all lie in wait for blood. Every man hunts his brother with a net. Wih, bahaya. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak masuk first fruit, saudara akan berada nanti diburu-buru, dikejar-kejar. Jelas. Kenapa? Karena ingin menumpahkan darah. Wah, ini sangat mengganggu kita. Kalau kita tidak masuk dalam kelompok yang pertama, kloter yang pertama. Karena itu mari kita mau belajar. Nah, coba sekarang melihat ini. Ya, saudara-saudara, saya kasih hal ini. Sudah lihat di situ ada tanda salib. Tanda salib itulah Yesus mati di situ. Lalu kita diberi saman anugerah. Itulah saman gereja. Dan kita pada tahun 48 Israel itu muncul sebagai negara. Dan kita saat ini, ya, kita mendekati bagian the last minute untuk yang disebut BSG. Yang di bawah itu saya perjelas. BSG itu apa? Buah sulung gereja. Ya, jadi kalau buah sulung gereja diangkat, itulah terang, berarti seperti lampu-lampu ini diangkat, maka mulai terjadi apa? Gelap. Antikris tidak bisa muncul sebelum gereja diangkat. Jelas. Karena ada yang menahan antikris. Siapa yang menahan antikris? Gereja. Jadi gereja ini kalau diangkat, maka mulai terjadi permulaan sengsara dan sengsara besar. Ya, permulaan sengsara terjadi oleh karena orang Israel mulai menyerahkan hubungan dengan antikris, mengadakan perjanjian selama 7 tahun, dan di tengah perjanjian itu antikris akan break, memutuskan karena dia menyatakan diri sebagai Allah. Ya, dan waktu dia menyatakan diri sebagai Allah, maka di dalam Injil Matius 24 ayat 15, Tuhan Yesus sendiri berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh Daniel. Ya, jikalau si pembinasa itu duduk di bait Allah, larilah kamu. Jadi orang Israel nanti akan lari, Kenapa, Karena akan terjadi sengsara yang besar. Ya, jadi ada 2 periode, sengsara permulaan, tapi ada sengsara besar. BSG kalau sudah lihat di atas itu diangkat, Tuhan datang di udara. Dia datang di udara dan buah sulung gereja bertemu dengan Tuhan di atas, di udara. Ya, dan buah susulan gereja itu yang biru, melewati zaman antikris. Setelah semua diangkat oleh Tuhan, baru Tuhan datang ke bumi. Jadi perhatikan, jangan kita menunggu Tuhan Yesus datang ke bumi. Itu salah. Kita mesti diangkat karena Tuhan akan datang bersama orang-orang salehnya. Untuk apa? Untuk menghukum dunia. Untuk berperang melawan antikris. Ya, oke, jelas ya ini. Nah, kita melihat kalau begitu BSG terangkat, Tuhan Yesus datang di udara, maka terjadi pertemuan di udara. Inilah yang kita nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara, dan itu sudah dituliskan juga dalam acara-acara orang Israel. Di tempat tampak siring, saya membicarakan tentang Tuhan itu sudah plot segala skema, jadwal daripada kedatangan Tuhan dengan 7 hari raya orang Israel. Hari raya yang terakhir itulah hari raya Pondok Daun. Dan hari raya itu menyatakan kedatangan Tuhan. Ya, dan semuanya hari raya ke-5, ke-6, ke-7 itu jatuh pada bulan ke-7.
Ya, jadi kita ini sekarang berada pada bulan ke-7 ini dalam jadwal Allah, saudara. Jadi kita melihat kita nanti ada yang disebut perkumpulan raya. Jadi kita gereja Tuhan itu akan diangkat, lalu buah susulan yang berikut itu melewati zaman antikris. Dan melewati zaman antikris harus melewati yaitu zaman kesukaran yang disebabkan oleh dua hal yang besar, yaitu Babylon agama. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, mulai dari pasal 16, 17, 18, itu bicara semuanya tentang Babylon. Wahyu pasal 16 bicara Babylon politik, Wahyu 17 Babylon dari agama, dan Wahyu 18 bicara Babylon komersial. Ya, jadi roh Babylon ini sekarang sudah ada di muka bumi ini, saudara. Jadi kita, saudaraku, nanti kalau saudara terlambat masuk buah sulung, maka saudara akan masuk buah susulan. Saudara harus lewat zaman antikris. Zaman yang sangat sukar. Karena itu saya minta supaya saudara mengetahui ini, saudara harus ready. Betul-betul siap untuk menjadi pengantin Tuhan. Kalau tidak, saudara masih diproses. Lihat, seperti buah pisang. Pisang itu matang, berapa sisir, lalu dipotong oleh pemiliknya. Cukup setengah sisir. Kalau ditunggu semua matang, nanti yang makan bukan manusia. Codot. Betul? Jadi potong dulu, nanti sisir 1, 2, 3, 4. Itu ditaruh saja. 2 hari, 3 hari matang sendiri. Sisir 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin diapakan? Dimasukkan tempat karbit lalu dipaksa matang. Saudara mau menjadi orang Kristen yang matang dengan pengertian sendiri atau nanti dipaksa matang? Nah, banyak orang Kristen ternyata memilih nanti dipaksa. Dipaksa siapa? Dipaksa oleh antikris. Supaya saudara menjadi matang. Dan nanti yang diselamatkan pada zaman antikris ini justru sebagian besar. Bukan yang sedikit. Namanya buah sulung, itu sulungnya banyak atau sulungnya sedikit? Sedikit. Yang lain bukan sulung. Dan yang tidak sulung itu harus melalui proses yang menyakitkan. Saudara, sekali lagi saya tuliskan, the faithful man has perished, escaped from the earth. Ya, dan tidak ada orang benar lagi. Dan mereka semua ini mencari darah. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita melihat dari pelajaran bagaimana escape ini, saudaraku. Dan Tuhan memberi contoh tentang Wahyu 14. Coba sekarang dibuka Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Nah, ini tolong dibacakan, Pak. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Perhatikan, ditebus dari mana? Bukan ditebus dari dosa. Dari mana? Dari bumi.
jelas ditebus dari bumi berarti dikeluarkan dari bumi. Kalau ditebus dari dosa, itu dibebaskan dari dosa. Kalau ditebus dari bumi, harus diambil dari bumi. Setuju? Lanjutkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Siapa ini orang? Adalah orang-orang yang ditebus dari antara manusia. Tadi dikatakan ditebus dari bumi, tapi yang kedua dikatakan ditebus dari antara manusia sebagai korban buah sulung, first fruit. Jadi kalau saudara mau juga menjadi buah sulung, saudara ikuti kriteria yang sama. Setuju? Dan kriteria yang sama itu adalah kudus. Itu jelas, tidak bisa ditawar. Dan tidak ada dusta. Enggak ada dusta, tidak bercelah. Jadi kita harus belajar untuk hidup tidak bercelah. Ya, dan ini contoh untuk 144.000. Siapa 144.000 ini? Ini bukan suatu jumlah yang ini sebagai satu jumlah, ya jumlah yang menggambarkan kumpulan orang besar. Bukan. Ini jumlah yang betul-betul 144.000. Siapa jumlah itu? Kalau saudara baca Wahyu pasal 7 diterangkan. Itulah orang Israel. Jadi kalau begitu jumlah ini sudah Tuhan paten. Jadi Tuhan itu kasih apa? Kuota. Kuota untuk siapa? Kalau kali ini untuk Israel. Jadi yang masuk buah sulung untuk Israel itu hanya 144.000. Jadi jelas dituliskan kota itu jumlahnya ditulis. Nanti saudara pelajari Wahyu pasal 7. Ternyata ada satu suku yang tidak termasuk. Nanti itu pelajaran yang lain lagi. Ya, saudara. Nah, siapa ini? Dan inilah orang yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat yang kelima. Coba kita baca Wahyu 12 ayat yang kelima itu siapa? Coba bacakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iya, anaknya ditulis A besar. Jangan salah tafsir. Ini mestinya A kecil saja. Jangan A besar. Nanti kalau A besar, saudara anggap itu siapa? Yesus. Ya, dan tafsiran daripada memang kalau saudara beli buku Alkitab Katolik, mereka berkata ini Yesus. Loh kok Yesus? Ini bicara soal akhir zaman. Yesus diangkat. Lucu, sudah terangkat. Ini bukan Yesus. Ini anak dari wanita itu. Siapa wanita itu? Itulah Israel. Jadi ini buah sulung Israel. Ya, yang akan mendapat bagian untuk mereka rapture. Ya. Dan dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Kata ini dirampas dibawa lari itu harpazo. Itu sama pengalaman daripada Rasul Paulus dalam 2 Korintus bagaimana dia dibawa oleh Allah masuk ke sorga. Tingkat ketiga. Perhatikan ya, sorga berapa tingkat? Sorga itu berapa tingkat? Orang dunia ada sorga ke-7. Ingat ya, tidak ada sorga ke-7 bagi orang Kristen. Sorga 3 tingkat.
Kenapa 3 tingkat? Ya lihat aja tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Sudah selesai. Ya, jadi banyak orang berkata, adalah saya nggak apa-apa asal masuk surga. Ya, saudara masuk surga, nanti saudara masuk di halaman. Halaman itu ada rumah apa enggak tahu? Enggak ada, ya taman. Jadi nanti banyak orang Kristen justru tinggal di surga, tinggal di taman. Masuk surga, masuk. Tapi tinggal di taman saja. Mainan terus disitulah dengan bunga-bunga. Up to you. Kamu mau mendapat tempat itu di taman atau masuk ruangan suci atau maha suci. Jadi ada kadar kekudusan. Perhatikan ya. Tergantung kadar kekudusan itulah tempatmu di sorga nanti. Nah, saudaraku, kita melihat buah sulung gereja itu sama seperti itu. Kalau itu berlaku untuk Israel, maka untuk gereja juga sama caranya Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan bahwa satu kali nanti ada malaikat dan Tuhan turun di udara dan malaikat itu berteriak, lalu orang yang mati dibangkitkan dan orang yang hidup. Kita pada akhir zaman ini bisa ngalami tidak perlu mati. Kita bisa diubahkan. Kalau Tuhan nanti datang, orang mati dibangkitkan, tapi kita diubahkan lalu diangkat bersama-sama untuk mengalami rapture. Ini sesi 1. Buah sulung. Jadi kalau saudara mau menjadi buah sulung, ikuti aturan seperti Israel ini. Karena ini juga gereja. Israel yang 144.000 ini gereja ini. Tapi orang Israel secara khusus. Kita bukan orang Israel. Jadi Tuhan itu tetap memegang janjinya kepada orang Israel. Semua janji Tuhan tetap digenapi untuk orang Israel. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tentu, apakah saudara akan mengalami rapture pre-trib? Pre itu sebelum tribulasi, atau saudara mengalami rapture post-trib, sesudah tribulasi. Dan itu tergantung saudara. Ya, saudara, tergantung kapan saudara dewasanya? Kalau saudara sudah dewasa saat ini, sewaktu datang, pasti saudara mengalami pre-trib. Tapi kalau saudara masih belum dewasa, jangan harap mengalami pre-trib. Saudara perlu didewasakan. Melalui apa? Melalui kesukaran. Kita tidak mungkin dewasa tanpa kesukaran. Karena Tuhan sudah memberikan 2 anugerah, anugerah untuk percaya dan anugerah untuk menderita. Karena itu kalau ada orang Kristen sedikit-sedikit kalau ada penderitaan ngomel, ya sudah nanti kata Tuhan, nantilah masuk sesi yang berikut saja. Ya. Nah, sekarang karena itu Anda mau memilih jadi buah sulung atau buah susulan. Tergantung Anda. Ya, jadi Tuhan sudah kasih tahu firman Tuhan. Sekarang bagaimana respons kita, sikap kita. Nah, apa yang disebut pre-trib? Pre-trib itu adalah orang yang diangkat sebelum tribulasi. Apa yang disebut mid-trib? Mid-trib adalah orang yang diangkat di tengah tribulasi. Apa yang disebut post-trib? Post-trib adalah orang yang diangkat setelah tribulasi. Dan setelah itu baru Tuhan datang kedua kali. Jadi ingat ya, Tuhan, jangan saudara nunggu Tuhan datang. Kita mesti diangkat dulu, nanti kita datang bersama dengan Tuhan. Jangan salah. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, siapa yang masuk pre-trib? Nah, pre-trib adalah orang-orang yang dipetik lebih dulu. Itu yang disebut vintage grapes. Ya. Siapa yang masuk mid-trib? Itulah orang Israel.
Israel's first fruit. 144.000. Siapa yang masuk post trib itu glean vintage grapes. Seperti yang tadi kita baca dalam kitab Mika. Ya, saudara, memang apa yang saya ajarkan ini kadang-kadang, dulu tahun 91 saya mengadakan seminar besar, waktu itu di Balai Sidang, saudaraku. Ya, lalu ada pendeta Korea. Pendeta Korea berkata, gereja Tuhan semua akan mengalami pre-trib. Lalu saya sesi yang berikut, saya berkata, tidak, saya bagi. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan memang begitu. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 7, nanti kita belajar bahwa yang akan mengalami post-trib justru paling banyak. Ya. Kaum Injili tidak percaya post-trib. Mereka semua percaya pre-trib. Semua diangkat sebelum masa antikris. Ya, itu kepercayaan mereka. Terserah. Tapi kalau kita baca Alkitab tidak cocok. Ya, saudara. Oleh karena itu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa toh dalilnya supaya saudara bisa masuk kerajaan sorga? Anda semua mau masuk kerajaan sorga, amin. Dan saudara harus memenuhi dalilnya dong. Tuhan kan mempunyai aturan, dalil untuk masuk kerajaan sorga. Yaitu rela menderita karena Yesus. Rela menderita karena kebenaran. Mengerti? Yang disebut Yesus itu kebenaran. Jadi Anda mesti berani pegang kebenaran walaupun itu membuat Anda menderita. Misalnya Anda itu, saudaraku, tidak berdusta. Itu kadang menderita. Kalau berdusta, bebas daripada pukulan. Betul enggak? Kalau kita tidak mau mengaku Yesus, itu dibebaskan. Kalau kita mengaku mungkin saya bukan Kristen, saudara dibebaskan. Betul tidak? Tapi itu berarti saudara tidak mau menderita karena kebenaran. Nah, saudara, mari kita baca ayat-ayat ini yang meneguhkan bahwa orang kalau mau masuk surga harus no option. Harus mau menderita karena kebenaran. Kisah Rasul 14 ayat 22. Tolong Pak, bacakan. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan Allah kita itu siapa? Ya kita, ya Anda. Saudara harus mengalami apa? Sengsara. Siapa yang mau mengalami sengsara? Karena Yesus. Amin. Jadi jangan no option. Oh saya nggak mau. Ya sudah, nggak mau you out. 2 Timotius 3 ayat 12. Nanti yang 2 Tesalonika, tapi 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siapa? Setiap orang. Anda orang atau bukan? Siapa yang Tuhan maksud? Setiap orang yang mau beribadah. Perhatikan. Jadi penderitaan salib itu adalah memang bagian hidup orang percaya. Ya, saudara, kenapa kita itu harus menderita? Ya karena iman. Matius 16 ayat 24, Lukas 9 ayat 23, nanti juga dalam Injil Markus dikatakan begini. Barang siapa mau ikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Perhatikan,
urutannya. Tuhan tidak berkata pikul salib dan menyangkal diri. Never. Tuhan selalu berkata menyangkal diri lebih dulu baru pikul salib. Kenapa begitu? Artinya begini, kalau saudara tidak bisa menyangkal dirimu, jangan harap bisa pikul salib. Jadi saudara mesti belajar untuk berkata no untuk sesuatu yang engkau ingini yang bertentangan dengan Allah. Itu namanya menyangkal diri. Bukan menyangkal orang lain. Menyangkal siapa? Ya dirimu sendiri. Keinginanmu harus engkau sangkal. Yang tidak benar. Misalnya nafsu, gosip, nafsu cabul. Itu engkau mesti sangkali. Jadi tiap hari, bahkan dalam Lukas dikatakan setiap hari kita harus menyangkal diri. Melawan keakuan kita. Jadi keakuan kita ini mesti kita salibkan. Ya, siapa tidak bisa menguasai dirinya, dia seperti kota yang runtuh. Ya, kita ini lebih hebat daripada pahlawan perang. Alexander the Great itu dipuja-puja oleh orang, tapi Alexander the Great tidak bisa menguasai dirinya. Kita lebih hebat daripada Alexander the Great. Kita ini anak-anak Tuhan yang besar. Dia Alexander the Great disebut oleh orang great, but we are greater. Karena kita anak-anak Allah, amin. Tapi kita mesti bisa menyangkali diri kita, amin. Dan kalau kita bisa begitu, baru kita bisa menerima salib. Menerima salib itu artinya menerima ketidakadilan. Kalau saudara tidak bisa menahan nafsu, jangan harap saudara bisa diperlakukan tidak adil. Itu namanya saudara belajar menanggung salib. Salib berarti ketidakadilan. Lihat Yesus, dia benar dipaksa. Salib itu pemaksaan orang terhadap kita. Tapi Yesus terima, dipaksa, oke. Kata Tuhan, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, kamu jalani 2 mil. Jadi kalau sudah dipaksa ngaku salah, ya sudah, saya salah lah, kamu yang benar. Ya sudah loh. Tinggal ngomong aja kok, mau dipaksa. Ya sudah, saya yang salah. Saya berkali-kali dulu dipaksa oleh anggota. Pak Bekti ini salah. Ya sudah, saya yang salah. Cuma ngomong aja loh. Tapi kalau kita rasanya gengsi. Wong saya nggak salah kok disuruh ngaku salah. Ya sudah. Kalau kamu mau begitu, nanti Tuhan yang menjadi hakim. Ya, saudara, percaya itu soal hati. Hati bagaimana? Jangan sombong. Percayalah akan Tuhan dan jangan bersandar kepada akal budimu sendiri. Jadi sombong itu bersandar kepada diri sendiri. Itu lawan percaya justru. Ya, jadi saudara mesti belajar bersandar kepada janji-janji Tuhan. Ya, kita mesti percaya Tuhan itu pasti benar dan adil. Dia pasti akan mempahalai orang yang setia kepadanya. Karena itu tahanlah menderita. Sampai nanti kenyataan akan membela saudara. Kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran pasti menang. Karena itu nanti Tuhan datang sebagai hakim. Saudara, karena itu mari kita melihat dalam Filipi 1 ayat 29. Semua membacakan ayat ini karena ini adalah sangat penting. Filipi 1 ayat 29. Semua bersuara membuka Alkitabmu dan membaca bersama dengan Bapak. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi bukan hanya dikaruniakan untuk percaya. Jadi grace dari Tuhan itu yang disebut grace, anugerah, itu anugerah percaya.
Jadi saudara bisa percaya itu oleh karena the grace of God. Tapi Tuhan juga kasih grace yang kedua, grace-nya itu grace yang gak enak, grace menderita. Loh, kalau gitu penderitaan itu grace. Jangan marah dulu. Soal saudara itu mesti bisa tahu. Kalau itu grace-nya Tuhan, berarti saudara pasti akan Tuhan rencanakan naik tingkat. Katakan, saya percaya kalau saya diberi anugerah penderitaan, pasti naik tingkat. Amin.